Kisah ini ditulis dalam buku saya di Second Mile kalau tidak salah. Saya cuplik dan kisah ini sudah cukup lama. Suatu kali ada seorang anak pedagang asongan yang door to door, pedagang asongan yang dari pintu ke pintu, mencoba menawarkan makanan, dagangannya atau produknya, tapi tidak ada yang terlalu laku hari itu. Hari itu begitu melelahkan dan capek. Dan hari itu dia begitu haus, lapar, tapi mau minta kepada orang juga malu. Sambil di tengah putus asa karena lapar yang udah sangat melilit dan haus yang sangat kering. Kemudian dia datang ke rumah yang agak besar, ya mudah-mudahan rumah yang besar ini menolongnya lah kira-kira gitu. Dia datang kemudian mengetok dan kemudian tiba-tiba niatnya cuma satu, mau minta makanan atau minuman. Kemudian dia ketok dan datanglah seorang wanita muda yang cantik. Dan keren, saking cantik dan keren dia sampai terpana begitu. Kamu mau apa, kata wanita ini. Gak bisa ngomong. Kamu haus. Iya, saya haus. Padahal sebenarnya bukan haus, tapi lapar. Gak mampu dia mengungkapkan isi hatinya, mengatakan dia lapar. Tapi kemudian wanita ini adalah seorang Kristen yang taat. Ayahnya selalu berkata, jika engkau dipaksa jalan 1 mil, ya berjalanlah 2 mil. Jika orang minta minum, kalau beri ya beri plus McD. Dan wanita ini kemudian kebetulan tidak masak. Akhirnya diberi, kau minta iya air putih saja. Tapi kemudian dia ingat extra mile, jika orang minta baju beri jubah. Dia berikan segelas besar air, tapi susu. Kemudian laki-laki kecilnya dengan pelan karena menikmati, dia jarang minum susu, biasanya air beras. Ini yang air beras tambahan dari saya ya, dan dalam cerita aslinya nggak ada ini. Ini versi saya kasih tahu. Kadang-kadang saya suka lebay-lebaykan. Dan dia minum dengan pelan. Biasa kalau sesuatu yang enak pelan-pelan. Lebih lama habis lebih bagus. Dia minum dan tanpa dia hausnya. Kemudian dia mengucapkan terima kasih kepada wanita yang telah memberikan ini. Jadi laki-laki kecil ini kemudian mengucapkan terima dengan segala ketulusan. Aku sangat berterima kasih dengan segelas besar susu yang kau berikan bagiku. Karena sesungguhnya itu sangat berarti bagiku hari ini. Dengan senang hati, with my pleasure, kata wanita ini. Dan berbuatlah baik ke banyak orang. Sekian tahun kemudian, saya cepatkan seperti film Indonesia. Singkat ceritanya, kemudian wanita ini yang muda tadi jadilah tua. Ya iyalah. Sekian waktu dia jadi tua. Dan biasa orang tua mulai punya penyakit-penyakit. Dan wanita itu mengidap penyakit yang cukup berat. Sehingga di kotanya tinggal, dia tidak ada rumah sakit yang mampu menolong wanita ini. Sehingga dia harus dibawa ke kota yang besar untuk dirawat. Dan kebetulan ada seorang spesialis yang terkenal namanya Dr. Howard Kelly. Yang mampu menangani wanita ini. Wanita ini tanpa ragu bisa ke kota besar karena sudah tua, tidak punya pendapatan lagi sehingga uangnya tidak terlalu cukup untuk bisa datang ke rumah sakit yang besar. Tapi kalau oleh penyakitnya hanya bisa ditangani oleh rumah sakit di kota besar itu, terpaksa wanita ini pun pergi ke rumah sakit itu. Di rumah sakit itu dia dirawat. Setiap hari dirawat dia tampak buruk. Kenapa buruk? Makin hari tambah buruk. Karena dia mikir bilnya. Jadi orang di rumah sakit itu bisa tambah sakit bukan karena sakitnya. Dia pikir 1 hari tambah 1 juta. Tambah obat dokter jenguk 1.050.000. Jadi seringkali orang di rumah sakit stres karena bil tagihan. Dan at the end of the day, Dr. Howard Kelly kemudian menangani. Kemudian dia tanya ke suster, dari mana wanita ini? Desa A. Ketika mendengar kata desa A, maka Howard Kelly kemudian teringat masa kecilnya tinggal di situ. Dan dia melihat wanita ini mirip dengan wanita pernah menolong dirinya beberapa tahun lalu dengan segelas besar susu. Kemudian Howard Kelly dengan baju dokternya tentu tidak dikenali oleh wanita itu. Karena Howard Kelly udah gede. Kemudian dia merawatnya dengan sepenuh hati. Dia memberi yang terbaik supaya wanita itu sembuh.
Dan ketika sekian waktu wanita itu kemudian sembuh oleh karena memang Howard Kelly adalah seorang dokter yang ahli. Kemudian tibalah harinya. Setelah dinyatakan sembuh, ada tahapan berikutnya yang menakutkan, yaitu Bill datang. Dan wanita itu ketika dia sudah dinyatakan sembuh, ada problem berikutnya. Bill. Tapi Howard Kelly memesan kepada administrasi keuangannya. Sebelum Bill itu diberikan ke wanita itu, yang sakit, antar ke kantor saya, ke ruang saya. Dan tepat hari itu bagian keuangan mengantar Bill-nya. Sekian dolar. Dan pasti tidak mampu dibayar oleh wanita tua itu. Tapi kemudian Howard Kelly dengan meneteskan air mata, dia mengingat betapa pentingnya segelas susu besar itu. Segelas besar itu sangat penting bagi dia. Itu sangat-sangat berarti. Kemudian itu ditulis, di Bill-nya telah lunas dibayar dengan 1 gelas besar susu. Ditulis Howard Kelly. Dimasukin ke dalam amplop. Dan oleh petugas dikirimkan ke ibu yang sedang sakit. Barusan sembuh. Dan yang barusan sembuh itu kalau buka gemetar, saudara. Karena sejumlah dolar. Dia merobeknya dengan pelan. Kemudian dia membuka bilnya. Dan dia menangis. Penuh dengan kasih yang besar dari Tuhan. Bahwa seluruh kebaikannya, barang siapa orang yang murah hati, maka Tuhan akan memberikan kemurahan atasnya. Dan ketika dia melakukan kemurahan, kemurahan itu kembali padanya berlipat kali ganda. Dan dia mengatakan, telah lunas dengan segelas besar susu.